Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 5 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tematik 3 kelas 5, yakni muatan SPDP. Seperti pertemuan kemarin, yakni Bapak menyampaikan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Untuk mengulang ingatan kembali, Bapak menyampaikan yakni ciri-ciri tangga nada mayor. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan intervalnya seperti yang tertera itu. Untuk contoh lagunya, yakni untuk tangga nada mayor, lagu nasional adalah Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Dan juga masih ada yang lainnya. Sedangkan untuk contoh lagu daerah, yakni ada 3, Ampar-ampar pisan, Abuse, dan Gundul-gundul bajul. Oke anak-anak, itu tangga nada mayor. Kita lanjut ke ciri-ciri lagu tangga nada minor. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama bersifat sedih, yang kedua kurang bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan intervalnya atau jarak nadanya seperti itu. Untuk contoh lagu nasional, yang pertama ada Syukur, kedua Indonesia Pusaka, dan ketiga Gugur Bunga. Sedangkan untuk lagu daerah yakni O Ina Nikeke. Kita masuki materi berikutnya, yakni alat musik ritmis. Pengertiannya adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pengiring dan pembentuk irama, sehingga karya musik yang dimainkan dapat stabil. Musik yang tercipta dari gabungan beberapa bunyi alat musik ritmis disebut musik ritmis. Alat musik ritmis atau alat musik tradisional dan cara memainkannya itu Bapak sampaikan sebagai berikut. Contohnya adalah gambus, bentuknya seperti gitar dan ujungnya agak belok gitu. Berasal dari Jambi, cara memainkannya dengan dipetik. Contoh yang kedua yakni akordeon dari Sumatera Selatan, cara memainkannya dengan ditekan, hampir seperti piano, tutsnya. Dan yang ketiga yakni tahyan dari DKI Jakarta, ini bentuknya seperti biola tapi agak panjang, vertikal, dan cara memainkannya dengan digesek. Kita lanjutkan dengan alat musik angklung, berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan digoyang. Dan yang berikutnya adalah gamelan, berasal dari Jawa Tengah, cara memainkannya dengan dipukul. Contoh yang terakhir yakni sasando, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, cara memainkannya seperti gitar, yakni dengan dipetik. Baiklah, kita lanjutkan pada materi berikutnya anak-anak, yakni properti tari daerah, properti atau perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk tari yang pertama yakni tari serimpi, berasal dari Yogyakarta. Properti yang dibutuhkan adalah atau yang biasa digunakan yakni jebeng, yang kedua cundrik atau keris kecil, kemudian pistol, jemparing atau panah, dan tombak pendek. Dan yang kedua tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Properti yang dibutuhkan adalah piring. Tari topeng, ini dari Dayak, dari Bali, Cirebon, dan sebagainya. Properti yang dibutuhkan adalah topeng. Selanjutnya tari remo dari Jawa Timur. Propertinya adalah sabuk, kemudian keris, dan selendang. Ada lagi tari lilin dari Sumatera Barat. Propertinya adalah lilin dan piring. Yang terakhir yakni tari gantar dari
Kalimantan Timur, properti yang dibutuhkan adalah tongkat, kemudian bambu, biji-bijian, dan wadah penumbuk. Anak-anak, tahukah kalian dari mana tari kancet papatai? Ya, ini Bapak sampaikan, mungkin materi yang masih berkaitan. Ya, ini berasal dari Dayak atau Kalimantan Timur. Propertinya adalah Mando, Perisau, dan Perisai ya, atau Tameng itu. Iringan musik, yakni musik khas dari Dayak atau Kalimantan Timur, yakni sape. Tari ini menggambarkan keberanian lelaki suku Dayak dan dipentaskan untuk menjamu tamu dan kegiatan budaya lainnya. Gerakan tari ini adalah ada 4, ini saya rangkum, yakni melompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Kemudian berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menguluskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Yang terakhir yakni kedua kaki bersingkat dan melompat kecil seraya tangan secara bergantian berputar. Untuk materi tarian dan propertinya sudah kita bahas, maka kita selanjutnya adalah membahas tentang materi batik. Pengertian batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malem atau sejenis lilin, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Contoh baju batik seperti yang Bapak pakai ini, dan masih banyak contoh lainnya. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut batik tulis, sedangkan ini akan Bapak bahas mengenai contoh macam-macam motif batik. Yang pertama adalah motif ceplok, bentuknya seperti ya yang digambar itu. Kemudian ada motif parang, ada garis yang sejajar tapi posisinya agak miring. Kemudian motif semen, ada lagi motif gerasi baru. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan mengenai ciri-ciri batik. Bapak akan menyampaikan ciri-ciri batik tradisional dan ciri-ciri batik modern. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, untuk batik tradisional, coraknya mempunyai makna simbolik. Sedangkan untuk batik modern, tidak memiliki makna simbolik khusus. Ciri yang kedua, untuk variasi hias batik tradisional, motifnya pada umumnya adalah ular, pagoda, geometris, serta barong. Adapun untuk batik modern, variasi hiasan motifnya adalah tumbuhan, kemudian bunga, dan sebagainya. Untuk ciri yang ketiga, yakni warna pada batik tradisional cenderung gelap, yakni hitam, coklat, kehitaman atau putih. Sedangkan untuk batik modern, warna cenderung bebas, seperti merah, biru, ungu, dan sebagainya. Dan ciri yang terakhir, yakni untuk batik tradisional, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Misalnya batik Pekalongan, Cirebon, Solo, itu. Sedangkan untuk batik modern, motifnya tidak memiliki ciri khusus. Jadi dia misalnya tumbuhan atau hewan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya, yakni teknik pembuatan batik. Di sini Bapak akan menyampaikan ada 3 teknik. Yang pertama, teknik batik cap, yakni teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Ini membutuhkan waktu 2 atau sampai 3 hari. Dan yang kedua, teknik batik tulis. Teknik batik tulis adalah teknik membuat batik
dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Ini waktunya lebih lama daripada teknik pembuatan batik cap, yakni sekitar 2-3 bulan. Dan yang terakhir yakni teknik batik cetak atau sablon. Teknik batik kain sehingga memiliki motif dengan seperti batik, yakni dengan alat cetak atau dengan disablon. Itulah anak-anak teknik pembuatan batik, dan Bapak akan menyampaikan yakni motif batik Nusantara. Yang pertama contohnya adalah motif jelamprang Pekalongan. Ya, bentuknya seperti hiasannya dan warnanya juga tampil cerah. Kemudian ada motif Megamendung dari Cirebon. Ini dominannya biru dengan gambar awan dan ya yang di langit atau yang ada di mendung itu diaplikasikan. Dan yang terakhir adalah batik Aceh. Ini mempunyai corak yang khusus. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan, dan semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.